Cerita dimulai dengan seorang pendekar hebat yang telah berlatih menggunakan pedang selama lebih dari 100 tahun. Ia akhirnya mencapai puncak kekuatan manusia. Namun, meski sudah menjadi yang terkuat, usianya sudah sangat tua dan ia tahu kematian sudah dekat. Satu-satunya penyesalannya adalah bahwa ia terlalu terobsesi dengan pedang, sehingga tidak pernah benar-benar menikmati hidup. Lalu, cerita berpindah ke masa sekarang, di mana seorang anak laki-laki muda yang juga bernama Yon sedang mengalami perundungan yang sangat parah. Seorang anak berambut putih yang mirip monyet, bernama Muchan, menyalahkan ibu Yon. Ia mengatakan bahwa karena ibunya, klan mereka kini hancur, dan Yon seharusnya bersyukur mereka belum diusir. Mereka berasal dari keluarga besar dan terkenal, yaitu keluarga Tang. Namun, keluarga itu jatuh miskin karena sekte Demon Brilliance, seorang penjahat hebat yang mampu meluluhlantahkan satu sekte seorang diri. Keluarga Tang bertarung melawan Demon Brilliance untuk melindungi seseorang bernama Tang Jihye, dan meskipun mereka menang, mereka harus mengorbankan semua sumber daya mereka, hingga akhirnya klan itu mulai runtuh. Kembali ke Yon, Muchan masih bersikap sombong dan kejam. Saat Yon mencoba melawan, ia malah menjadi lebih agresif. Beginilah kehidupan sehari-hari Yon, setelah ibunya menarik perhatian orang jahat dan membuat klan mereka dibenci. Saat pulang ke rumah, ibunya tampak sangat khawatir. Tapi Yon bersikap kuat dan berkata semuanya baik-baik saja, walau ibunya tahu dia dibuli. Saat ia ingin masuk kamar, sang ibu bertanya apakah ia sudah makan. Yon menjawab ia tidak lapar. Di dalam kamar, Yon berpikir kalau semua ini bukan salah ibunya, tapi ia juga tidak punya siapa-siapa untuk mengadu. Ia takut kalau ia melawan, keluarganya akan disakiti, seperti ayahnya yang telah dibunuh. Ia berharap ayahnya masih ada agar bisa melindungi mereka. Keesokan harinya, anak-anak jahat itu mulai memukuli Yon lagi. Mereka termasuk Muchan, Jonggil, dan Seong. Seong mengeluarkan jarum-jarum beracun dan ingin bereksperimen menggunakan tubuh Yon sebelum pertandingan pemilihan pemimpin klan. Jonggil duduk di atas tubuh Yon dan menahannya, sementara Seong menyuntikkan racun dan melihat kulit Yon bereaksi kesakitan. Mereka senang melihatnya menderita. Beberapa jam kemudian, hujan turun, dan Yon berpikir jika ia menutup matanya, mungkin ia akan bebas dari penderitaan ini. Tapi ia ingat ibunya, dan tahu kalau ia mati, tidak ada yang akan melindungi ibunya. Ia berharap bisa menjadi kuat agar bisa membalas mereka. Saat itulah, Yon melihat sebuah pedang bersinar yang ternyata telah ada di sana selama ini. Ia merasakan koneksi yang aneh dengan pedang itu. Ketika ia menyentuhnya, semua ingatan dari kehidupan lamanya kembali. Dia adalah pendekar legendaris yang telah melatih pedang selama 100 tahun. Pedang itu adalah pedang pamungkas miliknya sendiri. Ia menyatukan semua kenangan dari masa lalu dan sekarang, serta tekad baru untuk menjalani hidup berbeda, hidup yang bisa ia nikmati sambil melindungi orang yang dia sayang. Keesokan paginya, ibunya memintanya untuk tidak pergi karena kemarin ia terluka parah. Tapi Yon meyakinkannya bahwa ia akan baik-baik saja. Muchan mengira Yon sedang takut. Jonggil dengan sombong berkata bahwa jika ibunya tidak ingin melihatnya dalam keadaan parah, lebih baik dia tidak datang. Mereka semua sudah berencana untuk memukulnya lagi. Tapi kali ini, Yon muncul dengan wajah tenang. Seong, yang sedang duduk di pohon, turun dan berpura-pura manis. Namun, Yon sudah bukan orang yang sama lagi. Setelah Yon muncul kembali dengan penuh percaya diri, Seong mulai mengejeknya dan bertanya mengapa dia tampak tidak terluka sama sekali. Tapi Yon dengan tenang berkata bahwa serangan mereka yang lemah seperti itu tidak akan melukainya. Ia memanggil mereka satu persatu dengan nama mereka, membuat mereka terkejut dan bingung. Mereka mulai mengira Yon sudah gila. Jonggil, yang penuh emosi, bersiap menyerang. Tapi dengan cepat Yon menangkap kepalanya dan menanamkannya ke dalam tanah. Semua orang terdiam dan terkejut melihat Jonggil yang besar bisa dipukul begitu keras. Saat itu, Yon berjalan mendekati para pengganggunya dengan langkah mantap dan berkata, dengan kemampuan seperti ini, kalian ingin ikut kompetisi pemimpin klan. Muchan mulai merasa aneh karena Yon tampak berbeda. Ia mencoba menyerang, tapi tangannya langsung ditangkap dan dihancurkan hingga tak bisa digunakan lagi. Bagi Yon, kekuatan mereka tidak sebanding. Dengan semua kenangan dan teknik dari kehidupan sebelumnya, posisi pemimpin klan bukan lagi mimpi.
Di tempat yang dikenal sebagai Aula Racun Tersembunyi, tempat para tetua klan berkumpul dan mengambil keputusan penting, mereka tengah membahas siapa saja yang akan ikut kompetisi pemilihan pemimpin. Salah satu nama yang belum memberi konfirmasi adalah anak dari Phoenix Poison, salah satu anggota kuat dari klan itu. Sementara itu, Yon menyeret Seong yang kini babak belur dengan rambutnya. Para tetua awalnya ingin mengecualikan Yon karena menganggap dia lemah dan hanya menjadi beban keluarga. Namun, Yon tiba-tiba masuk ke aula. Tetua ketiga memperingatkannya apakah dia tahu apa yang sedang dilakukannya. Tapi Yon menjawab dengan tenang bahwa dia sangat tahu. Ia lalu menunjukkan wajah Seong yang kini rusak karena diserangnya. Semua tetua terdiam karena terkejut. Yon menjelaskan bahwa selama ini dia menahan diri, tapi sekarang dia sudah tidak akan tinggal diam lagi. Dua tetua lain mencoba memarahinya, mengatakan bahwa ia telah menyerang peserta kompetisi. Namun Yon membalas bahwa menurut aturan klan, pertempuran antar peserta diperbolehkan. Tetua ketiga bertanya, apa kau ingin bilang kalau kau akan ikut kompetisi itu? Dengan berani, Yon menjawab, lalu kenapa kalau aku ikut, kakek tua? Ia menjelaskan bahwa Jonggil sudah tersungkur pingsan, dan dia telah mengikuti semua aturan klan. Baginya, kebaikan akan dibalas 2 kali, tapi kejahatan akan dibalas 10 kali lipat. Beberapa tetua tidak terima dan menganggap Yon hanya mencari celah agar tidak dihukum. Tapi karena ia telah memenuhi syarat, akhirnya tetua ketiga mengizinkannya ikut. Namun ia memperingatkan, kalau Yon kalah, ia harus menerima konsekuensinya. Pada malam harinya, ibunya bertanya kenapa Yon memutuskan ikut dalam kompetisi besar itu. Yon menjawab dengan tenang bahwa ini adalah sesuatu yang harus ia lakukan. Melihat wajahnya yang penuh keyakinan, sang ibu tidak bertanya bagaimana dia bisa begitu kuat. Ia hanya ingin tahu apakah anaknya benar-benar yakin bisa menjadi pemimpin klan. Yon tersenyum dan menjawab dengan gaya lucu, membuat ibunya menangis haru karena bangga. Kini Yon punya satu tujuan, melindungi ibunya, dan siapapun yang mengganggu kedamaian mereka akan ia singkirkan. 1 bulan pun berlalu. Pamannya, Jokwi, sedang berbicara dengan ibu Yon dan memperingatkan bahwa ini berbahaya dan Yon sebaiknya tidak ikut kompetisi itu. Tapi ibunya membela anaknya, mengatakan bahwa Yon kini luar biasa. Bahkan pamannya pun setuju, meskipun ia juga mengakui bahwa sikap Yon telah banyak berubah. Berkat bantuan pamannya dan orang-orang yang diam-diam telah melindungi Yon, ia berhasil lolos dari kekejaman para pembuli. Dia hampir mati karena dibuli. Karena situasi makin parah, sang paman akhirnya turun tangan. Sementara itu, Yon sedang menjalani latihan tertutup. Selama ini, dia menikmati masakan ibunya dan berusaha memperbaiki jalur energi dalam tubuhnya yang rusak. Karena dia pernah mencapai puncak kekuatan di kehidupan sebelumnya, dia bisa mempelajari teknik apapun kapanpun dia mau. Meskipun baru berusia 12 tahun, saluran kinya belum sepenuhnya tertutup. Jadi, yang perlu dia lakukan hanyalah makan dengan baik dan tumbuh dengan sehat. Pada hari kompetisi, Yon berpamitan kepada ibunya dan berangkat bersama pamannya. Saat ia pergi, sang ibu merasa bangga dan berpikir, andai ayahmu masih hidup, dia pasti akan merasa bangga juga. Yon datang lebih awal, sementara pamannya sibuk mengurus persiapan kompetisi. Saat itulah segerombolan anak datang menghina dan berteriak, mempertanyakan kenapa anak seperti Yon bisa ikut serta bersama mereka. Namun saat mereka hendak menyerangnya, tiba-tiba mereka pingsan. Mereka menuduh Yon menggunakan senjata rahasia, tapi ternyata itu cuma kue beras yang setengah dimakan. Marah, mereka pun memutuskan untuk memukulinya. Tapi Yon datang dan menantang mereka, kalian mau ngerasain kayak yang Muchan alami kemarin? Mereka mulai panik, tapi tetap menyerbu Yon. Tapi lihat hasilnya, semuanya langsung dihajar dan terkapar, sementara Yon duduk santai di atas tubuh mereka sambil makan kue beras. Pamannya yang baru datang pun kaget saat melihat seorang peserta terlempar keluar. Begitu melihat lebih dekat, ternyata semua peserta sudah dihajar oleh Yon. Para tetua sangat marah karena banyak peserta yang terluka sebelum kompetisi dimulai. Maka tetua agung memutuskan untuk mengubah aturan kompetisi. Biasanya, para peserta latihan dulu 2-3 tahun, lalu lanjut ke duel 1 lawan 1. Tapi kali ini, mereka akan menjalani sistem pertandingan racun gu, di mana 2 jenis racun dimasukkan dalam satu wadah dan hanya racun terkuat yang akan bertahan. Artinya, kompetisi akan terus berlanjut sampai hanya 1 orang yang tersisa. Awalnya kompetisi direncanakan sebagai duel biasa,
Tapi karena banyak yang keluar dari kompetisi akibat insiden Yon, maka metodenya diubah. Semua peserta mulai menatap Yon, karena dia penyebab perubahan aturan. Lalu, seorang nenek tua menjelaskan bahwa ini bukan permainan anak-anak. Mereka harus mempertaruhkan nyawa. Siapapun yang menang akan memimpin seluruh kelantang. Di antara peserta, hanya beberapa yang akan bertahan, dan salah satunya adalah Yon. Sementara itu, di wilayah Dead Black, seorang pria misterius sedang membicarakan tentang kelantang. Mereka tahu bahwa para penerus klan sudah dikirim dengan kereta. Walaupun klan itu lemah, mereka tetap menjadi ancaman, jadi kelompok itu berencana untuk menyingkirkan anak-anak kelantang yang merupakan regenerasi dari klan itu, tapi bukan sekarang. Mereka akan menunggu hingga puncak turnamen, agar kehancurannya lebih fatal. Untuk saat ini, mereka mengawasi dari bayangan, mereka bahkan sudah menyusupkan orang ke dalam klan itu untuk mengawasi jalannya turnamen. Kembali ke arena kompetisi, para peserta diberi nomor, bukan nama. Dalam grup 7, ada Yori si gadis berambut merah muda, Mirio si rambut ungu, Ijun si anak laki-laki biasa, dan Yon yang mendapat nomor 28. Yon tampak sedang melamun saat pengawal memarahinya karena terlihat santai. Tapi Yon merasakan ada yang aneh, seperti mereka sedang diikuti. Mereka pun mengikuti perasaannya dan sampai di tepi tebing. Dari dalam tebing, terdengar suara seseorang meminta kata sandi. Setelah diberikan, cahaya muncul dan seseorang muncul. Dialah Changxin Jegal, sosok kurus yang akan membantu mereka selama kompetisi. Changxin Jegal berasal dari salah satu dari 5 klan besar yang dulu diserang oleh seorang dari Demon Brilliance. Tapi karena bantuan dari klan Tang, mereka bisa bertahan. Sekarang mereka membalas kebaikan itu dengan menjaga kompetisi dari gangguan luar. Para peserta kaget melihat betapa rumitnya tempat itu. Sementara Mirio merasa ada yang aneh dengan Yon yang sejak awal tampak tak fokus. Bahkan di kereta sebelumnya, penjaga sempat menyuruh mereka saling memperkenalkan diri karena mereka akan hidup bersama selama 3 tahun. Mereka mulai mengenal Yon, memujinya karena berani melawan Seong, cucu dari salah satu tetua. Tapi saat Mirio menyalahkannya atas perubahan kompetisi menjadi pertandingan racunggu, Yon dengan santai berkata bahwa itu bukan urusannya. Yori mencoba menenangkan suasana, sementara Mirio masih kesal. Namun, Yon tampak malah menikmati semua ini, membuat Mirio makin curiga. Tiba-tiba, mereka semua berhenti. Changxin Jegal menghilang. Mereka mencoba mencarinya, tapi tak dapat menemukannya. Mirio mulai merasa bahwa mereka telah terjebak dalam formasi aneh, dan mungkin saja Changxin Jegal sendiri yang menjebak mereka. Mirio tampak bingung, pikirannya dipenuhi oleh berbagai hal yang terjadi sekaligus. Sementara itu, kita beralih ke si Changxin Jegal yang sedang menyombongkan diri. Dia mengatakan bahwa tanpa pemandu, tak ada jalan keluar dari formasi tempat mereka terjebak. Ia menertawakan tetua klan Tang, menganggap mereka konyol karena rela mengorbankan seluruh kelompok hanya demi menyingkirkan Yon. Dia hanya peduli pada keluarganya sendiri, dan urusan klan Tang bukanlah tanggung jawabnya. Namun, tiba-tiba dia menyadari ada perubahan pada formasi, dan Yon telah merobeknya. Dia langsung panik. Yon, dengan santainya, mengatakan bahwa mungkin dia hanya membuat kesalahan dan harus lebih hati-hati. Si Changxin Jegal dalam hati berpikir, formasi ini sempurna, bagaimana mereka bisa keluar? Saat dia bertanya-tanya bagaimana caranya, Yon langsung memotong pembicaraan. Mirio menyuruh mereka berhenti bertengkar dan tetap bersama instruktur. Tapi si Changxin malah kabur. Yon menertawakannya. Changxin malang lari sekencang-kencangnya karena dia merasa Yon bisa melihat langsung melalui formasi itu. Ketika dia berhasil keluar, dia yakin Yon tidak akan bisa mengejarnya. Namun saat ia sampai di luar, Wonjin, sang pengawas, langsung menatapnya tajam dan bertanya, kenapa grup 7 tidak bersamamu? Changxin Jegal pucat ketakutan tapi mencoba tetap tenang. Dia berdalih bahwa grup itu mungkin diserang bandit atau binatang buas. Tapi mendadak, formasi retak, dan muncullah Yon. Semua orang tak percaya bahwa formasi pertahanan milik klan Jegal bisa dipecahkan semudah itu. Mirio tak habis pikir Yon bisa memiliki kemampuan setinggi itu. Yon menjelaskan bahwa dia tidak menghancurkan formasi, hanya memanfaatkannya. Dia menyuruh yang lain cepat keluar sebelum formasi kembali tertutup. Wonjin bertanya apakah mereka peserta yang ditunggu, dan mereka mengiyakan. Dia pun sadar bahwa Changxin Jegal telah berbohong.
Yon dengan tenang berkata bahwa Chasin mungkin salah paham, dan karena dialah mereka bisa ditemukan. Yang lain bingung kenapa dia bohong demi menyelamatkan Chasin. Tapi Yon menjelaskan bahwa dia tunduk pada perintah klan Tang, dan akan menyimpan ini sebagai kecurigaan. Tapi jika terbukti bersalah setelah kompetisi, dia bersumpah akan melenyapkan klan Jegal hingga akarnya. Mendengar itu, Chasin panik dan langsung kabur. Wonjin meminta maaf atas kesulitan yang terjadi dan memperkenalkan dirinya sebagai anggota dari Brigade Bangu. Menurut Mirio, pasukan legendaris itu sudah lama menghilang. Mereka adalah penjaga pribadi pemimpin muda klan Tang, dan kekuatan mereka setara dengan para tetua. Sebelum Wonjin melanjutkan, Yon menjelaskan kenapa mereka tak lagi di dalam klan Tang. Dulu, mereka kalah dalam pertempuran besar melawan Heaveness Brilliance Demon Lord dan gagal melindungi tuannya. Sejak saat itu, mereka merasa diri mereka hanya pendosa. Wonjin lalu menjelaskan bahwa tahun pertama adalah latihan mandiri. Berdasarkan performa, mereka akan diberi senjata dan kitab bela diri. Yori bertanya tentang teknik legendaris 10,000 bunga langit yang hilang dalam pertempuran melawan Demon Brilliance. Itu adalah seni bela diri luar biasa, hanya diberikan kepada pemimpin muda klan. Meskipun belum lengkap, esensinya masih diwariskan oleh para tetua. Yon merasa teknik itu mirip dengan kontrol pedang, dan dia mungkin bisa menirunya. Setelah penjelasan selesai, mereka bertanya, "Lalu, kami tidur di mana?" Wonjin menjawab, "Tidur di mana saja. Tidak ada ranjang empuk di sini." Menurutnya, kenyamanan tidak akan membuat mereka kuat, mereka harus belajar bertahan dalam kondisi ekstrim. Yon, dengan nada sok santai, bertanya, "Kalau kami terbukti cukup kuat, boleh tinggal di Manor, kan? Gak perlu capek-capek di hutan." Semua orang terkejut dengan kesombongannya. Tapi Wonjin tertarik untuk mengujinya. Jika dia bisa lulus ujian, dia boleh tinggal di Manor. Jika gagal, dia harus menanggung akibatnya. Yon langsung setuju. Ujiannya, dia akan dikelilingi oleh tim, dan mereka akan melemparkan senjata rahasia dari semua arah. Dia harus bisa menangkis atau menghindar hanya dalam 5 langkah. Begitu dimulai, Yon menutup matanya dengan kain, berdiri diam, lalu berkata, "Mereka ada 167. Dia menghunus belatinya, dan dengan satu gerakan elegan, dia berhasil memblokir semuanya. Semua yang melihat, terpukau. Wonjin tidak percaya. Tapi akhirnya ia menyadari bahwa Yon tidak sekadar menangkis, tapi juga menarik semua senjata ke arahnya menggunakan teknik khusus. Setelah sadar, Wonjin menyatakan, "Kau lulus." Mirio bertanya, "Kamu mau tinggal sendiri dan tinggalkan kami?" Yon hanya tersenyum dan berseru, "Jangan lupa makanan daging buat aku ya." Mirio kesal bukan main. Wonjin berpikir, pertarungan bahkan belum dimulai, tapi rasanya sudah ada pemenangnya. Sementara itu, di tempat lain, sekawanan serigala sedang berpesta. Tapi tiba-tiba mereka batuk dan lumpuh. Lalu, tim itu melancarkan serangan mendadak. Mereka menggunakan racun buatan Ijun untuk memburu dan mengalahkan kawanan itu. Akhirnya, mereka bisa makan. Sudah 4 bulan berlalu, dan tantangan pertama mereka adalah seekor beruang. Setelah berhari-hari tak menemukan makanan, kelompok Yon sampai harus makan rumput. Mereka bahkan meneteskan air mata saat akhirnya berhasil berburu binatang. Tak hanya itu, mereka juga menemukan tempat berlindung. Saat suasana mulai tenang, Ijun mulai membahas tentang Yon, tapi Mirio langsung marah dan menyuruhnya diam. Menurut Mirio, Yon cuma bersantai-santai di Manor, dan begitu mereka masuk ke sana nanti, dia akan menghajarnya habis-habisan. Tapi tiba-tiba, mereka sadar dagingnya hilang. Semua menoleh ke arah Yori, dan benar saja, dia sudah memakan semuanya. Akibatnya, Yori pun jadi korban kekesalan kelompok dan dihajar rame-rame. Sementara itu di Manor, Yon sedang dikerubungi oleh para anggota pasukan elit yang mulai menyerangnya dari segala arah. Tapi dengan satu tendangan, dia menciptakan jarak dan menghilang dari pandangan. Ternyata, dia sudah berada di atas mereka dan bersiap menggunakan teknik baru. Yon melempar 10 cincin sekaligus ke arah mereka. Tapi ini bukan lemparan biasa. Cincin-cincin itu mengenai para lawan satu persatu, tapi hanya menciptakan goresan kecil di kulit mereka. Wonjin tercengang melihat presisinya. "Apakah kau yang menciptakan teknik ini?" tanyanya. Yon mengangguk. "Aku menamainya Whirling Line Frenzy Dance." Wonjin bertanya,
Tapi teknik ini pasti menghabiskan banyak energi dalam. Bagaimana kau mengaturnya? Yon menjelaskan bahwa dulu ia mempelajari teknik mata dari beberapa manual. Di antaranya ada Piercing Sky Eye dan Current Flow Eye. Meski yang terakhir tak lengkap, Yon berhasil menyempurnakannya. Teknik ini memungkinkan dia untuk menargetkan titik serangan dengan energi minimum. Wonjin tak terkejut lagi. Dia sudah melihat banyak hal dari anak ini. Ia mengatakan bahwa dalam 2 bulan lagi, teman-teman Yon akan menjalani ujian yang sama. Mereka bertiga sudah membuktikan kemampuan mereka, tapi baru akan kembali setelah mengasah keterampilan mereka. Mendengar itu, Yon bahagia. Di kehidupan sebelumnya, satu-satunya yang ia miliki hanyalah gurunya, Sang Spirit Sword. Tapi di kehidupan ini, ia memiliki teman dan keluarga, dan ia sangat ingin bertemu mereka lagi. 2 bulan berlalu, dan akhirnya ketiganya, Mirio, Yori, dan Ijun, tiba di Manor. Mirio bersemangat ingin bertemu Yon, Yori bersumpah ingin memecahkan kepalanya, dan Ijun hanya diam. Mereka mulai memanggil-manggil Yon, tapi tak ada jawaban. Jangan-jangan dia kabur, pikir Mirio. Tapi ketika ia menoleh ke belakang, ternyata Yon sedang berdiri di samping Ijun dengan wajah tenang. Semua kaget. Yon bertanya, "Tadi kalian mau ngapain ke kepalaku?" Mereka semua panik dan langsung bilang itu cuma bercanda. Mirio bahkan tidak menyadari kehadiran Yon, meski seharusnya insting mereka sudah tajam setelah hidup di hutan. Ternyata, Yon sekarang lebih tinggi dan luar biasa ganteng. Mirio sampai mikir, apa aku kena sihir? Kenapa mukanya glowing banget? Namun, Yon memuji mereka. Menurutnya, mereka telah berkembang sangat pesat, hanya saja terlihat biasa saja karena sekarang ada dia di antara mereka. Di sisi lain, keluarga Jegal sedang mengadakan rapat. Mereka membahas perkembangan para peserta. Salah satunya, Seong, disebut-sebut memiliki kekuatan luar biasa karena dibakar oleh rasa dendam yang mendalam terhadap seseorang. Mereka juga menyebut peserta nomor 10 yang lulus ujian pejuang hanya dalam 1 bulan. Chasin Jegal, yang ikut rapat itu, mengakui mereka semua hebat. Tapi dibandingkan Yon, mereka terlihat biasa saja. Ia diam-diam mengintip latihan Yon dan melihat gerakan yang bahkan para master pun tidak bisa lakukan. Namun, menurutnya merekrut Yon terlalu berisiko. Maka dia memutuskan untuk tidak menyebutkan namanya dalam laporan. Sebagai gantinya, mereka sepakat untuk merekrut nomor 2, karena wajahnya yang cacat akan memudahkan mereka mendapatkan hatinya. Jika dia menang dan jadi pemimpin muda klan, mereka bisa menjodohkannya sesuai rencana politik mereka. Chasin berencana menjadikan keponakannya sebagai pemimpin muda klan Jegal, yang akan membuat klan Jegal menjadi keluarga eksternal klan Tang. Dengan begitu, mereka bisa perlahan mengendalikan dan akhirnya menggabungkan klan Tang ke dalam rumah utama mereka. Karena nomor 28 sangat berbahaya, Chasin berniat mengadopsinya dan menawarkannya posisi tersebut. Sementara itu, pelatihan mereka dilipat gandakan meskipun tidak ada yang bisa mengalahkan kenyamanan tidur di ranjang. Ijun masuk ke kamar sambil bersumpah ingin membunuh Yon. Dia membual tentang racun baru ciptaannya, tapi Yon meminum seluruh mangkuk racun itu begitu saja, membuat Ijun syok. Ternyata, Yon mendapatkan kekuatan baru setelahnya. Racun kini tidak mempan padanya. Teknik rahasia keluarganya, Poison Refining Madness, membuat racun yang ia konsumsi berubah menjadi energi internal. Namun, hanya racun kuat yang kini bisa memberikan efek. Ia ingin racun yang lebih mematikan. Meski bisa mengalahkan para tetua dengan mudah, ia tidak yakin bisa mengalahkan pemimpin aliansi Dark Alliance. Yon kecewa karena tak bisa membuat 10 racun tertinggi klan Tang, racun paling kuat yang ditinggalkan leluhur. Racun ke-10 bahkan bisa membunuh makhluk transenden. Sayangnya, semua formula telah hilang. Yon pun mengejek Ijun lagi perihal racun buatannya yang sangat lemah. Sementara itu, Seong melawan seseorang dan membunuhnya menggunakan salah satu dari 10 racun pemberian dari kakeknya. Dia berniat menggunakan ini untuk membalas dendam pada Yon. Setelah 1 tahun pelatihan, pemimpin tim sementara akan dipilih. Dalam 3 tahun, pemimpin resmi akan dipilih. Setiap pemimpin akan bertanding dalam pertandingan racun hidup mati. Yon ditunjuk sebagai pemimpin tim sementara dan diberikan pil hati surgawi, eliksir langka yang meningkatkan energi internal. Namun, Yon menolak pil tersebut dan lebih memilih racun. Sebagai gantinya, dia meminta senjata.
Timnya mencoba menggulingkannya demi mendapatkan eliksir itu, tapi Yon tak mudah dikalahkan. Ia berjanji jika menjadi pemimpin muda klan, akan memberi semua anggota pil tersebut. Yon telah mengalahkan mereka sebanyak 172 kali dalam pertarungan latihan. Gadis-gadis di timnya menyerah dan hanya mengagumi ketampanannya. Tapi Wojin resmi menunjuk Yon sebagai pemimpin tim. Dalam pertarungan racun Gu, semua racun diperbolehkan, kecuali 10 racun tertinggi. Ijun memberi Yon kotak berisi racun mematikan dan memperingatkan agar tak meminumnya seperti cemilan. Yon berjanji akan selamat. Seong dihubungi oleh keluarga Jegal yang ingin bergabung dengan klan Tang. Mereka menawarkan posisi bergengsi padanya, tapi dia hanya ingin membunuh Yon. Saat pertarungan itu dimulai, Yon merasa ini hari yang cocok untuk seseorang mati. Dia tiba di arena pertandingan dan langsung menyadari bahwa keluarga Jegal mengintipnya. Ia menatap langit dan merobek formasi ruang hanya dengan tatapan. Ini mengejutkan musuh-musuhnya, yang kini sadar Yon adalah monster tak terkalahkan. Di sisi lain, seorang anggota tim dibunuh oleh Gukrin yang menyatakan dirinya bukan bagian dari klan Tang. Yon, yang telah menembus batas ke tingkat transenden dengan menyebarkan racun ke seluruh tubuhnya, akhirnya bisa memotong gunung hanya dengan jarinya. Gukrin yang sebelumnya mengintimidasi Jonggil, malah dikalahkan karena Yon muncul dari belakang. Dia menyapa pria dari aliansi kematian hitam yang menyamar, yang kini tubuhnya membeku dan berdarah karena kekuatan racun Yon.